Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Leo di channel kesayangan kalian, Luntus Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang penuh ketegangan, di mana kesunyian bukan berarti keselamatan. Inilah The Silence. Film yang rilis pada tahun 2019 ini bercerita tentang seorang remaja bernama Ellie yang bersama keluarganya harus berjuang untuk bertahan hidup dari serangan makhluk-makhluk mengerikan. Makhluk itu buta, tapi punya pendengaran yang tajam. Sedikit saja suara bisa berarti kematian. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan dua ilmuwan yang tengah melakukan ekspedisi di sebuah gua misterius, terletak sekitar 305 meter di bawah pegunungan Appalachia. Tempat yang selama ini belum tersentuh oleh manusia. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kegelapan, terdengar suara aneh. Dan tiba-tiba, muncul makhluk bersayap menyerupai kelelawar. Gerakannya cepat, brutal, dan haus darah. Dalam sekejap, kedua ilmuwan itu tak berdaya. Cerita lalu beralih kepada seorang remaja bernama Ellie. Ia kehilangan pendengarannya setelah mengalami kecelakaan 3 tahun lalu. Sejak itu, dunia baginya terasa sunyi. Namun, bukan berarti tanpa tantangan. Meski sering diejek oleh orang-orang sekitarnya, Ellie memilih untuk tidak memedulikannya. Ia sudah terbiasa menjalani hidup dengan caranya sendiri. I can relive. Sementara itu, di tempat lain, Huck, ayahnya Ellie, sedang sibuk membicarakan tentang pompa air yang rusak. Ia tak sendiri, Glenn, sahabat dekatnya, juga di sana. Namun, suasana santai itu mendadak terganggu. Sebuah telepon dari Kelly sang istri tiba-tiba masuk. Nada suaranya terdengar cemas. Ia memberitahu bahwa di sekolah, Ellie kembali menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Huck terdiam. Ia dan Kelly sama-sama tahu jika ini terus berlanjut, bukan hanya hati Ellie yang terluka, tapi juga kesehatan mental yang bisa ikut terganggu. You busy? I'm just leaving. But please don't say anything to her. You know she is. Just don't say. And Hugh, a parent from. Untungnya, di tengah semua ejekan itu, Ellie masih punya satu orang yang selalu ada untuknya, Rob. Bagi Rob, kekurangan Ellie bukanlah sesuatu yang patut dipandang sebelah mata. Ia adalah satu-satunya teman dekat, sekaligus diam-diam menjadi orang yang disukai Ellie. Rob. Walk with you for a while? Sure. Sesampainya di rumah, Ellie disambut hangat oleh keluarganya. Ia tinggal bersama adiknya, Jude, dan neneknya yang dipanggil Om Malin. Keluarga Ellie terkenal harmonis, penuh kasih sayang. Meski Ellie memiliki keterbatasan, mereka tetap mencurahkan perhatian penuh untuknya. Bahkan, seluruh anggota keluarga hafal bahasa isyarat, sehingga mereka bisa berkomunikasi tanpa hambatan. I like him already. Love ya. Semua terlihat baik-baik saja, sampai ketika di tengah malam, Ellie tiba-tiba dibangunkan oleh ibunya. Di ruang tamu, seluruh keluarga sudah berkumpul. Mata mereka tertuju pada layar televisi. Siaran berita darurat menayangkan serangkaian serangan misterius yang melanda beberapa kota sekaligus. Ribuan nyawa telah melayang dan gambar-gambar yang muncul begitu mengerikan. Salah satu rekaman main-main berserakan di jalan. Tubuh mereka tercabik hingga sulit dikenali. Lalu, sebuah video lain muncul. Terlihat mulut anak itu dilakban rapat. Wanita itu sempat menyampaikan satu pesan singkat, "Jangan berisik." Tidak jelas apa maksudnya, tapi satu hal pasti, itu terdengar seperti peringatan bagi siapapun yang menontonnya. Di video berikutnya, kita dibawa kembali kejadian di awal film. Beberapa ilmuwan
yang tengah melakukan ekspedisi di gua misterius. Tiba-tiba diserang oleh makhluk bersayap yang aneh. Dan kini makhluk-makhluk itu bebas berkeliaran, memangsa manusia, menebar teror ke seluruh kota. Mereka bergerak cepat, dan yang lebih mengerikan, mereka selalu datang begitu mendengar suara sekecil apapun. Shit, man. For millions of years. Pemerintah pun menurunkan pasukan khusus sambil mengimbau warga untuk tetap berada di rumah. Tapi bagi keluarga Ellie, kota justru terlalu berisik dan berarti semakin berbahaya. Akhirnya, mereka mengambil keputusan besar, meninggalkan kota dan menuju daerah yang lebih sepi, mungkin sebuah desa. Dengan satu harapan sederhana, bisa tetap hidup. Tanpa dia bicara, mereka segera mengemasi barang-barang dan langsung berangkat. Hey, you got room for this? Yeah. Follow you. Okay, let's go. Sementara itu, di sebuah kereta bawah tanah, para penumpang duduk rapat-rapat. Tak ada yang bersuara. Semua orang berhembus nafas, berusaha menjaga suasana setenang mungkin. Namun tiba-tiba, tangis seseorang bayi pecah. Dalam sekejap, wajah-wajah penumpang lain berubah panik. Mereka tahu suara kecil itu bisa membawa kematian. Tanpa belas kasihan, mereka memaksa sang ibu dan bayinya untuk keluar dari kereta, meninggalkan keduanya sendirian. Hanya hitungan detik sebelum jeritan pilu terdengar, disusul suara kepakan sayap dan suara cabikan yang mengerikan. I'll go with her. Kembali pada keluarga Ellie, mereka terus melaju ke utara, berharap menemukan tempat yang lebih aman. Ellie di kursi belakang terlihat sedang melakukan video call dengan Rob gebetannya. Rob mengatakan jika ia dan keluarganya memilih tetap diam di rumah, bersembunyi dari bahaya. We're gonna stay in touch with each other. Promise. Perjalanan berhenti sejenak ketika mereka singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Ellie turun sebentar, mengajak anjingnya keluar untuk buang air. Namun tiba-tiba, seorang pria muncul dari bayangan, menodongkan senjata ke arahnya. Dengan wajah panik, ia menuntut mobil mereka. Untung saja, Glenn sigap membaca situasi. Satu serangan cepat darinya berhasil membuat pria itu tak berdaya. Tanpa membuang waktu, mereka segera kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. She's deaf. She can't hear you. Okay. Please, don't leave me. Di dalam mobil, Ellie mencari informasi. Hasil pencarian dari Mbak Google, makhluk itu ternyata dikenal dengan nama Phoebs. Monster yang bersayap selalu berburu dalam kawanan. Ribuan tahun lalu, makhluk itu terperangkap di dalam gua. Namun, ketika manusia mulai mengeksplorasi, membuka jalur, mereka pun terlepas. Sejak itu, makhluk itu bermutasi menjadi lebih ganas dan akan memangsa siapa saja yang mengeluarkan suara sekecil apapun. They got trapped in that cave, whatever they were, and then calling them Vesps because of how they swarm. Sorry. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti. Karena kemacetan yang begitu parah, tanpa berpikir panjang, keluarga Ellie memilih jalur alternatif. Mereka masuk ke jalan kecil yang menuju ke hutan. Tak lama setelah memasuki jalur hutan, mobil Glenn tiba-tiba mengalami kecelakaan. Glenn masih hidup, tapi kakinya terjepit. Ia mengerang kesakitan, tak mampu bergerak sedikit pun. Kelly langsung coba menghubungi ambulan. Namun, di tengah kondisi darurat seperti ini, ambulan sulit untuk diharapkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Glenn adalah memotong besi yang menjepit kakinya. Huck pun berjanji akan mencari pemotong besi, lalu kembali untuk menolong Glenn dan mengantarnya ke rumah sakit. You gotta go take care of your family. All right, with some cutters, okay? And we're gonna get you out of here. We're gonna get you to a hospital. Okay, come on, let's go. Saat mereka bersiap untuk pergi,
Anjing keluarga itu tiba-tiba menggonggong tanpa henti. Ellie yang merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat mendekati ke arah mereka. Dengan wajah tegang, ia menyuruh ayahnya untuk mematikan mesin mobil. Lalu tiba-tiba, Glenn yang sadar mereka dalam bahaya mengambil keputusan berat. Ia berniat mengorbankan dirinya agar keluarga itu bisa selamat. Anjing yang terus menggonggong akhirnya terpaksa dilepaskan. Suaranya terlalu berisiko untuk dibiarkan. Beberapa menit kemudian, kawanan makhluk itu perlahan meninggalkan tempat itu. Namun, ada satu makhluk masih bertahan. Huck melirik keluarganya yang mulai gelisah. Ia tahu jika mereka terus berdiam, semuanya akan berakhir di sini. Kemudian, dia ingin mencoba sesuatu. Dengan hati-hati, ia mengambil sebatang besi. Lalu, ia melemparnya sejauh mungkin. Besi itu menghantam tanah dengan suara yang nyaring. Makhluk itu langsung bereaksi, berlari menuju sumber suara. Saat itulah mereka sadar bahwa makhluk itu tidak bisa melihat, tapi punya pendengaran yang tajam. Beruntungnya, keluarga Ellie punya satu kelebihan. Mereka semua bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tanpa mengeluarkan sedikit pun suara. Huck kemudian membakar mobil Glenn, berharap kobaran api dan suara ledakannya mengalihkan perhatian dari makhluk itu. Saat mereka berhenti untuk istirahat, Jude melihat sesuatu, sebuah rumah yang tak jauh dari posisi mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka segera bergerak menuju ke rumah itu. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi, dengan deretan lonceng kecil yang tergantung di atasnya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya keluar, dengan wajah tegas, tanpa basa-basi, langsung mengusir mereka. Sayangnya, gerak-geriknya ceroboh. Ia berbicara terlalu keras, dan menjadi makanan bagi kawanan makhluk-makhluk itu. Tak ingin menyerah, mereka menemukan jalan lain. Sebab pipa sempit, panjangnya sekitar 9 meter. Huck menjadi orang pertama yang merangkak masuk. Setelah memastikan rumah itu aman, satu persatu mereka mulai mengikuti. Namun, saat giliran Jude merangkak di tengah pipa, suara berderik tiba-tiba terdengar. Seekor ular derik yang tersembunyi di sana. Getaran dan suaranya memancing para fam yang berada di sekitarnya. Kelly yang berada di belakang menjadi sasaran pertama. Jeritan tertahan terdengar saat kakinya dicabik-cabik. Melihat keluarganya terancam, Huck segera bertindak. Ia menyalakan mesin pemotong rumput yang ada di dekatnya. Suara bisingnya langsung menarik kawanan makhluk itu. Mereka menyerbu ke arah mesin tersebut, hingga tubuh-tubuh mereka tercincang habis. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah dan segera berusaha mengobati luka Kelly. Untuk saat ini, setidaknya mereka bisa bernafas lega, beristirahat di tempat yang aman, meski hanya sementara. Di dalam kamar, Ellie mencoba menghubungi Rob. Namun, suara di seberang telepon terdengar kacau. Rob memberitahu kedua orang tuanya sudah tewas. Ellie hendak membagikan lokasi agar Rob bisa menyusul. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, panggilan itu tiba-tiba terputus. You can come here. I'll explain how to find me. Keesokan paginya, kondisi kaki Kelly terlihat semakin parah. Sekarang, mereka benar-benar membutuhkan antibiotik. Jika tidak, infeksinya akan menyebar dan mengancam nyawanya. Sayangnya, di rumah itu sama sekali tidak ada persediaan obat.
Akhirnya, Ellie dan ayahnya memutuskan pergi ke kota untuk mencari obat. Sementara Jude dan Nenek Lynn tetap tinggal untuk merawat Kelly. Begitu langkah keluar menuju pagar, mereka menahan nafas dan bergerak sangat hati-hati. Di luar, sedikit saja suara bisa mengundang bencana karena makhluk-makhluk itu masih berkeliaran di sekitar area itu. It's okay. Dalam perjalanan, mereka menemukan sepasang mayat. Bukan korban serangan biasa. Bekas sayatan di lehernya menunjukkan ini ulah manusia. Namun, siapa pelakunya masih menjadi misteri. Tak lama kemudian, Ellie dan ayahnya tiba di kota. Dari kejauhan, seorang pria misterius berdiri diam, memperhatikan mereka tanpa berkedip. Pintu depan toko terkunci, jadi mereka memutar melewati pintu belakang. Begitu masuk, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Tubuh-tubuh manusia yang hampir habis dimakan oleh para makhluk itu. Di luar, pria misterius itu masih mengawasi mereka. Huck akhirnya menemukan antibiotik yang ia cari. Sementara itu, Ellie memeriksa sekelilingnya. Tanpa sengaja, ia melihat sesuatu. Para makhluk itu ternyata menggunakan manusia sebagai sarang untuk bertelur. Tak disangka, salah satu telur itu pecah, menyemburkan cairan ke arah Ellie dan mengenainya secara langsung. Hal itu mengundang beberapa makhluk itu yang ada di luar masuk ke dalam. Mereka harus berpikir cepat, dan akhirnya muncul sebuah ide. Menyalakan api agar alat pemadam otomatis di atas bisa berbunyi. Setelah keluar dari apotik, tiba-tiba pria misterius yang sejak tadi mengawasi mereka muncul dengan tulisan di bukunya. Pria itu mengaku sebagai pendeta dan mengajak mereka berdua untuk bergabung ke jemaat sunyi. Merasa pria itu aneh, Ellie dan ayahnya langsung menolak ajakan tersebut. Sesampainya di rumah, Kelly langsung membersihkan lukanya dengan obat yang dibawa oleh Huck tadi. Kemudian, Ellie menghampiri ayahnya. Ia bercerita bahwa biasanya mendapatkan sebuah siaran di dalam bunker. Siaran itu membawa kabar penting. Makhluk itu ternyata tidak tahan dengan cuaca dingin ekstrim. Di wilayah lingkar Arktik, orang-orang dilaporkan mampu bertahan hidup lebih lama. Dalam rekaman itu, bahkan terdengar suara seseorang yang menunjukkan bagaimana makhluk itu membeku di tumpukan salju. Beberapa saat kemudian, pria misterius yang ditemui di kota datang kembali. Kali ini, dia tidak sendirian. Dia datang dengan para pengikutnya. Seperti sebelumnya, pria itu kembali menawarkan hak untuk bergabung dengan jemaat sunyi. Huck terus menolak ajakan tersebut. Lalu, pria itu menulis sesuatu di bukunya. Di sana, tertulis gadis itu subur. Huck langsung tahu yang dimaksud adalah Ellie. Huck yang emosi mengancam mereka dengan senapang dan mengusir mereka untuk segera pergi. Dari tulisan di kertas itu, bisa disimpulkan jika sepasang mayat yang ditemukan Huck sebelumnya adalah ulah mereka. Setelah itu, mereka kemudian pergi, dan yang pasti, mereka akan kembali. Di dalam kamarnya, Ellie sedang rebahan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Rob. Dia masih hidup. Rob menulis bahwa ia sedang menuju ke utara. Di sana, katanya banyak penyintas yang berhasil bertahan dari serangan makhluk-makhluk itu. Ellie buru-buru mengetik pesan, tapi pesannya tidak terkirim karena kehilangan sinyal. Malam itu, Huck terbangun
karena merasa ada sesuatu yang mengintar di luar sana. Ia segera membangunkan istrinya dan mertuanya untuk bersiap-siap. Ternyata di luar terdapat bocah perempuan yang terlihat sedang ketakutan. Lalu mereka membiarkannya masuk. Sementara itu, di kamar, Ellie melihat sesuatu di balik jendelanya. Perlahan, ia mendekat dan terkejut melihat sebuah ponsel menempel di kaca. Dan bocah perempuan itu terdapat banyak ponsel di badannya. Seketika, ponsel itu berbunyi bersamaan. Tak lama kemudian, serangan itu datang lagi. Huck dan Jude langsung menahan jendela yang sudah jebol, sementara yang lain menuju basement. Namun, orang-orang itu sudah tunggu di sana dan langsung menangkap Ellie. Tak disangka, di sini Om Alin mengorbankan dirinya. Berharap ia dimakan oleh makhluk-makhluk itu dan orang-orang jahat tersebut. Pendeta jahat itu muncul, langsung menyandra Ellie. Huck dan Kelly melihat hal itu, tidak bisa berbuat banyak. Tanpa ragu, Huck menghantam dari belakang. Mereka menyerang balik pendeta jahat itu. Pertarungan singkat itu berakhir. Keluarga ini tetap utuh, semuanya selamat, dan menyisakan si bocah perempuan dan ibunya dibiarkan pergi. Beberapa hari kemudian, Ellie dan keluarganya berjalan menuju ke utara, ke sebuah tempat persembunyian yang diyakini aman. Di tengah perjalanan, saat mereka berhenti untuk beristirahat, Ellie mendapatkan sinyal kembali. Dan akhirnya, dia bisa menerima pesan dari Rob. Kemudian, scene berpindah ke sebuah hutan. Seekor vespa yang mendarat di bangkai serigala. Tiba-tiba, sebuah anak panah menancap tepat di tubuhnya. Ternyata, itu udah panah milik Ellie. Ia akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan dunia seperti sekarang ini. Dan film pun selesai. Dunia kini dikuasai makhluk mematikan yang berburu lewat suara. Tapi Ellie dan keluarganya berhasil bertahan hidup dalam keheningan. Di akhir, kita melihat mereka berburu di alam liar. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan. The Silent mengajarkan, terkadang kekuatan datang dari kesunyian, dan harapan tetap ada di tengah kegelapan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Dan sampai jumpa di video berikutnya.